Ya, Ya Allah. Terus bismillah. bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Lama ndak Basio ya kita. Alhamdulillah kita sudah berjumpa kembali nih bersama program yang kita nanti-nantikan untuk menjawab pertanyaan seputar finance keuangan syariah yang bagaimana sih mengelola keuangan, bagaimana sih menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita agar kita bisa mencari uang yang halal, terus mengeluarkannya dengan cara yang sesuai syariat. Yang acara ini juga dipandu oleh Ustadz pakar ekonomi syariah yaitu Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Al-Ustadz juga sudah bergabung bersama kita, sudah tergabung alhamdulillah. Nanti kita bercakap-cakap ya dan bertanya, banyak sekali pertanyaannya alhamdulillah. Dan untuk di awal ini kami menginformasikan sedikit ya untuk pemirsa bahwa akhir pekan ini Sabtu dan Ahad Dewan Fatwa menggelar safari dakwah ke kota Bangil Jawa Timur, kemudian ke kota Surakarta atau kota Solo ya, jam 9 pagi pada hari Sabtu dan hari Ahad juga jam 9 pagi. Pada hari Sabtu pematerinya ada Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Nah, beliau asli Bangil ya insyaallah. Dan kemudian ada Ustadz Dr. Sofyan Baswedan di sana pada hari Sabtu jam 9. Dan pada hari Ahad itu ada Ustadz Anas Burhanuddin di kota Surakarta ya. Nah, terus kemudian berdua dengan Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Nah, segera datang ke masjid ini. Ya, datang masjid, datangi, sambangi, catat ilmu yang disampaikan oleh pemateri. Barakallahu fikum. Itu saja informasi di awal kita. Sekarang saatnya kita kembali ke acara kita yaitu live interaktif ekonomi Islam. Sekarang kita tak berpanjang waktu, kita langsung sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Kita senang sekali antum meluangkan waktu dan ini waktu-waktu yang injury time ini menuju bulan puasa. Semangat semua teman-teman, semoga Allah berikan taufik dan kekuatan semuanya dan tetap hidayah kepada kita. Juga ilmu dari antum kita harapkan sekali karena di bulan puasa ini banyak sekali hal-hal yang krusial terutama tentang ekonomi Ustadz, yang wah bulan puasa Ustadz nggak ada yang nggak laku Ustadz kalau jualan. Nah, mau dong kita di awal ini kasih nasihat Ustadz. Bagaimana ini kita semangat ibadah membagi-bagi dengan semangat ya nggak bisa dipungkiri Ustadz. Harga-harga juga naik ya kan. Gimana Ustadz kita bisa membagi-bagi hati ini, karena mau nggak mau kita juga otomatis harga-harga juga naik, terus kemudian gairah untuk kulaan juga meningkat satu perdagangan itu. Nah, mohon nasihatnya untuk kami ini Ustaz. Barakallahu fikum. Tafadhal masykurah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Khawani wa akhawati fillah. Hari-hari semuanya milik Allah. Allah yang menentukan hari A, hari B, bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, dan bulan seterusnya. Dan Allah yang menentukan di hari-hari tersebut karena kebutuhan orang akan barang meningkat, kebutuhan orang akan jasa meningkat, dan Allah juga yang menentukan di hari-hari itu ada ibadah-ibadah tertentu. Semuanya ketentuan Allah. Kita sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya, mengikuti hari-hari tersebut dan mengisi hari-hari tersebut dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita isi di hari-hari tersebut. Bila di hari-hari yang mulia di bulan Ramadan, maka yang paling mulia untuk kita isi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah.
Yang wajib tidak ada tawar-menawar. Salat 5 waktu bagi laki-laki tentu di masjid menurut mazhab Hambali. Kemudian di awal waktu bagi perempuan salat di rumah. Ini tentu tidak ada tawar-menawar. Mau di Ramadan atau di luar Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan ada amalan-amalan sunnah yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal, berbeda dengan amalan-amalan sunnah di luar hari-hari tersebut. Ada di sana salat tarawih, ada kemudian memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak bersedekah dengan harta. Maka kita berlomba-lomba untuk mencari hal tersebut, untuk mencari mendapatkannya. Yang wajib tidak ada tawar-menawar, yang sunnah tentu sesuai kemampuan kita. Ya. Mungkin ada orang yang tidak pernah bolong salat tarawihnya, wallahilham. Ada yang tidak pernah bolong bersedekah, memberikan iftar shaimin, memberikan makan buka puasa kepada kaum muslimin di sekitarnya. Ya. Dan ini beda-beda kemampuan orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang mubah juga. Ya. Di antara kita mencari rezeki, hukum asalnya mubah. Ya. Nah, kondisi mencari rezeki tadi wajib. Seumpama di rumah tidak ada sesuatu yang bisa untuk memberi nafkah kepada anak dan istri, atau kita sudah terikat kontrak pekerjaan harus dilakukan pada waktu tersebut, ini menjadi wajib. Ini juga tidak bisa menjadi tawar-menawar, harus kita lakukan sekalipun di bulan yang mulia itu. Ya. Maka masing-masing ada waktunya. Bila di bulan yang mulia tadi Allah bukakan pintu rezeki bagi orang, para pedagang umpamanya, untuk menaikkan penjualannya, ini sifatnya mubah. Ya. Berdagang untuk mencari nafkah pokok sifatnya wajib. Berdagang untuk memperbanyak laba sifatnya mubah. Ya. Mubah bila tidak melalaikan, Ya. menghalangi kita untuk melakukan hal yang wajib, atau melambatkan kita untuk melakukan hal yang sunnah, ya, tidak ada masalah dilakukan. Ya, tidak mengganggu kegiatan kita di dalam sholat 5 waktu. Kemudian tidak mengganggu kita tilawatul Quran sambil dagang, sambil tilawah. Insyaallah. Kan tidak ada pertentangan. Ya. Sambil di kantor, waktu telah selesai untuk bekerja, duduk santai sebentar, tilawatul Quran. Ya. Yang dilarang adalah bila yang mubah ini memperkaya diri ini, memperbanyak laba tadi, menghalangi kita untuk tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban. Itu yang menjadi tercela dalam agama Allah. Ya. Adapun bila tidak, maka masing-masing orang diberikan oleh Allah kemampuannya berbeda-beda dalam mencari tadi. Fadhal ya akhi. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz.
atas nasihatnya. Semoga kita semua di sini yang menyaksikan dan mendengar nasihat dari Ustadz Erwandi semoga bisa mengambil pelajaran daripadanya. Barakallahu fikum Ustadz. Kita mulai pertanyaan pertama dari website, yaitu dari Bapak Eki Maulana Ahmad di Jakarta Barat. Bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, Ustadz Ahwan ingin bertanya. Ibu saya seorang pensiun pegawai bank konvensional. Beliau mendapatkan fasilitas kesehatan dari bank yang bersangkutan. Fasilitas ini tersedia di klinik sendiri bank tersebut, bukan di rumah sakit atau klinik luar, Ustadz. Kemudian, apakah beliau haram menggunakan fasilitas kesehatan ini? Semoga Allah selalu memberi taufik kepada Ustadz Erwandi dan seluruh tim. Jazakumullah khairan. Begitu. Allah barik fiik. Ya, bila fasilitas itu ada di tempat riba tadi dan orang tua tahu bahwa tempat itu adalah riba dan pekerjaannya riba dan Anda pun wajib memberitahu beliau tidak tahu, maka memanfaatkan seluruh fasilitasnya berarti memanfaatkan kondisi dia berbuat riba dahulu. Ya, Allah Ta'ala. Begitu Ustaz ya. Berat juga ini. Baiklah. Bapak Eko Mulaina sudah dijawab Ustaz Erwandi. Seperti itu jawabannya ya. Memanfaatkan dari fasilitas riba tersebut. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari Rezi Dasepta di Pekalongan, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya bekerja sebagai dokter gigi. Di bulan Ramadan ini sebaiknya saya praktek jam berapa ya Ustaz? Karena kalau sebelum buka puasa pasien takutnya batal puasanya. Sedangkan setelah maghrib waktu terlalu singkat ke Isya dan Tarawih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Begitu. Nanya jam praktek. Anda buat aja jam praktek sesuai pesanan. Aduh. Oh gitu ya Ustadz? Ya. Sehingga kepentingan dia masing-masing adalah kalau dia masih bisa nahan ya. Sampai nanti umpamanya habis tarawih, tidak ada masalah. Kalau dia tidak bisa nahannya, dia batalkan puasanya. Karena kondisinya dia adalah sakit yang dibolehkan dia untuk membatalkan puasanya. Iya, kesian juga nyut-nyutan. Tapi dalam melakukan praktek tadi, yang membatalkan puasa yang mana? Yang mana mungkin nanti bisa beliau sampaikan langsung proses treatmentnya, terapi gigi seperti apa dan mana yang membatalkan. Suntik tidak batalkan. Kalau umpamanya perotan mulut, yang perotan mulut umpamanya bila air yang masuk ke dalam tenggorokan tidak banyak, kan tidak ada masalah. Kan orang puasa kan berkumur-kumur boleh. Iya, wudhu juga kumur ya Ustaz. Iya. Berkumur-kumur boleh, nggak boleh minum. Iya Ustaz. Jangan nyari kesempatan ya Ustaz, ambil kumur-kumur. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Dokter Rezi Dasepta ya, atau Bapak Rezi Dasepta, Dokter Gigi Rezi Dasepta, seperti itu jawaban dari Ustadz Erwandi ya, tidak masalah untuk praktek atau dibuka praktek dengan jam yang berdasarkan perjanjian gitu katanya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Lutfi di Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, Afwan Ustadz izin bertanya tentang bagaimana zakat bila mayoritas hartanya dalam bentuk piutang bila hartanya bagaimana zakat bila mayoritas hartanya dalam bentuk piutang bila hartanya mencapai nisab? Begitu, jazakallahu khairan. Lihat piutangnya, kalau lancar dia zakatkan seperti zakat biasa. Bila tidak lancar ya, maka dia tidak ada kewajiban zakat yang tidak lancar tadi, kecuali setelah dia terima, dia kali 2,5% dia berikan, dia keluarkan kepada para mustahik. Cukup sekali saja, walau sudah 2 tahun baru dibayarnya. Begitu ya Ustaz.
Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya pertanyaannya. Tergantung dari jenis piutangnya begitu kalau begitu ya. Yang bertanya semoga bisa paham ya Bapak Lutfi tadi. Kemudian Ustadz pertanyaan datang dari Zulfikar di Dumai, Riau. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Afwan Ustadz izin bertanya, Ana baru saja bergabung dengan salah satu perusahaan kemitraan rumah Quran. Salah satu tujuan pembuatan rumah Quran ini adalah mengajak masyarakat untuk berinfak Al-Quran. Karena saya adalah bagian dari mitra perusahaan yang membuat Al-Quran tersebut, maka setiap pembelian Al-Qurannya mendapat diskon 35%. Pertanyaan saya Ustadz, satu, apakah hukum diskon tersebut Ustadz? Kedua, halalkah diskon tersebut Ustadz untuk kita ambil? Jazakallah khairan Ustadz. Allah barik fiik. Dia adalah mitra dari percetakan Al-Quran Ya, begitu. ya. Kemudian dia mengumpulkan dana dari umat untuk wakaf Al-Quran. Iya. Sehingga dia mendapatkan harga lebih murah. Iya, betul. Dan wakaf yang lebih murah atau wakaf tetap selisihnya dia ambil. Iya, begitu ya. Yang mana yang iya? Kondisinya begitu sih Bapak Zulfikar ini. Jadi dia mengambil fee atau tidak? Karena saya adalah bagian dari mitra perusahaan yang membuat Al-Quran tersebut, maka setiap pembelian Al-Qurannya mendapat diskon 35%. Begitu. Setiap pembelian Qurannya dapat diskon 35%. Nah, bagaimana hukum uang diskon itu? Boleh diambil Diskon apa itu enggak? buat dia. Buat dia dia. mengambil. Kalau dengan Tidak pertanyaan ini, bunyi pertanyaan seperti ini, buat dia kayaknya. Halalkah diskon tersebut untuk kita ambil gitu katanya? Untuk kita ambil. Tidak. Oh. Karena dia wakil dari yang berwakaf untuk membelikan mushaf. Kalau wakil tidak boleh mengambil fee kecuali dia sampaikan di depan. Maksudnya sampaikan gimana Ustaz? Dia ikrarkan, dia sampaikan oleh dia, saya Bapak Ibu yang ingin berwakaf mushaf boleh melalui saya, dan saya mengambil fee umpamanya per wakaf ada Rp10.000. Paham. Iya gitu ya Ustaz. Jadi kalau tidak ya silahkan beli sendiri. Ini nomor nomor tokonya. Nanti minta tokonya antarkan ke tempat ke rumah Quran yang saya bina. Yang pasti nggak lewat dia semua kalau kayak gitu caranya Ustaz. Iya begitu ya. Terus lantas kalau dia tidak menyatakan begitu, haram dia ambil. Oh iya, iya saya paham. Lantas kondisinya sepertinya kalau kayak gini sudah terjadi Ustadz. Bagaimana dengan seperti ini? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla, beritahukan kepada orang yang sedang berwakaf untuk menghalalkannya. Kalau dia tidak, maka dikeluarkanlah uang yang dia dapatkan tadi, berikan lagi mushaf dan wakafkan. Ya begitu ya Ustaz ya. Ya taib. Minta dihalalkan kepada yang wakaf, dari yang wakaf itu tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. 933 taib. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut, yaitu Ibu Nurul di Cirebon bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Saya lima bersaudara. Saya berlima bersaudara. 3 sudah menikah, 2 lagi sudah dewasa, dalam kurung belum menikah. Nah, yang belum menikah ini ada laki-laki yang mempunyai penyakit, perempuan yang sehat. Yang belum nikah ini ada 2 yang belum nikah, yaitu 1 laki-laki yang punya penyakit dan perempuan yang sehat yang belum nikah itu. Orang tua kami sudah meninggal, yang dulunya mencari rezeki dengan berdagang. Bagaimana sebaiknya kita sebagai kakak-kakaknya? Apakah kita harus membantu mereka dengan mengurus dagangan peninggalan orang tua kita untuk menyambung kehidupan adik-adik kami? Sedangkan saya sendiri tidak dibolehkan oleh suami untuk berdagang, dan apa yang harus kami lakukan? Nafkah ini nafkah berarti. Warisannya dibagi, orang tua tidak meninggalkan warisan. Usaha ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan. Ya.
Ya, Kak, suruh mereka melanjutkan. Kalau tidak melanjutkan, jual usaha itu ke pihak lain, bagi uangnya, bagi hak waris masing-masing. Oh gitu ya. Begitu Ustaz ya. Serahkan kepada mereka masing-masing. Mereka kan sudah pada balik, atau Betul. belum? Betul. Kalau sudah balik, tapi orangnya umpamanya tidak normal lah, Ya, idiot, ya misalnya. tidak bisa dikasih uang, nah itu pegang uangnya, belanjakan, bukan kasih ke dia. Iya, begitu Ustaz ya. Hmm. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Dijalankan usahanya atau dijual warisannya tempat usaha tersebut. Begitu jawaban dari antum. Semoga Bapak yang bertanya, Ibu Nurul yang bertanya bisa paham ya. Insya Allah nanti kami sampaikan segera diproses untuk dikirim ke WhatsApp dari video Ustadz Erwandi jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Wirawan Sigit Prasetyo di Kota Batu, Jawa Timur. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, Ana membatalkan porsi haji dan setoran awal dikembalikan oleh pemerintah dan masuk kembali ke rekening Bank Syariah Ana. Namun yang dikembalikan pemerintah dalam kurung BPKH dalam kurung tutup ke rekening Ana ada kelebihannya Ustadz. Apakah ini riba? Tanda tanya. Terus Ana tidak tahu akadnya dengan BPKH ini Ustadz. Kalau tabungan Ana di bank Ana ini adalah wadiah. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Allahu a'lam. Bila Anda lalu membayar dan membatalkan, dia harus mengembalikan sebesar yang Anda bayar. Bila ada kelebihan, ya, kalau umpamanya inflasinya dari Anda bayar dengan Anda terima kembali lebih dari 75%, sepertinya tidak sampai mungkin. Ya. Tidak sampai, ya, maka itu bagian dari riba. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya ya Ustaz. Baik. Begitu ya dari fatwa dari antum. Semoga Bapak Wirawan Sigit bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi. Jadi itu merupakan riba. Kemudian berikutnya datang dari Binar Arya Mukti di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya merupakan salah satu nasabah dari Bank Syariah di negara ini. Saya melakukan akad dengan pihak bank untuk pembelian rumah pada salah satu developer secara inden. Masa cicilan 15 tahun. Setelah berjalan 2,5 tahun, diketahui bahwa tanah yang dibangun bermasalah dan rumah saya gagal bangun. Yang saya tanyakan, bagaimana status akad saya dengan bank ya Ustadz? Jazakallah khairan. Ya. Masih tersambung? Halo Ustaz? Baik. Pemirsa Fatwa TV, Afan, kita masih coba sambung koneksi kembali dengan Ustadz Erwandi. Semoga segera bisa tersambung. Dan sambil menunggu koneksi, di sini kami mengajak semua pemirsa untuk ta'awun bersama kami, ta'awun dakwah sunnah di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Baik, apakah sudah tersambung? Baik, Ustadz, Assalamualaikum. Iya, bisa dimonitor Ustadz pertanyaannya, saya ulang begitu? Saya ulang ya Ustadz ya? Atau dapat tadi pertanyaannya Ustadz? Tidak. Saya ulang ya. Begini pertanyaannya. Saya merupakan salah satu nasabah dari Bank Syariah di negara ini. Saya melakukan akad dengan pihak bank untuk pembelian rumah pada salah satu developer secara inden. Masa cicilan 15 tahun. Setelah berjalan 2,5 tahun, diketahui bahwa tanah yang dibangun bermasalah dan rumah saya gagal bangun Ustadz. Yang saya tanyakan, bagaimana status akad saya dengan bank ya Ustadz? Mohon solusinya, jazakallah khairan. Itu risiko ditanggung oleh pihak bank. Oh gitu. Anda kan beli dari dia,
Iya. Anda komplain aja ke dia. Hmm. Kalian menjual tanah yang bermasalah ke saya tidak mau. Anda minta ganti tanah, Anda sudah bayar. Iya. Minta ganti dengan tanah yang tidak ada masalah. Hak Iya. Anda. Iya. Begitu ya Ustaz ya. Sesimpel itu saja ya, karena yang bertanggung jawab resiko ada pada pihak bank. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian jazakallahu khairan Ustaz atas pertanyaan jawaban kepada Bapak Binar Arya Mukti di Bekasi. Berikutnya pertanyaan datang dari Bagus Kuncoro di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya bagaimana caranya atau kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar rezeki selalu lancar dan kebutuhan ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Karena akhir-akhir ini pemasukan keuangan sangatlah sulit. Mohon pencerahannya Ustadz. Syukran atas jawabannya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Begitu. Bagus Kuncoro. Allah sudah memberikan kiatnya dalam firman-Nya. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan dia jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia perhitungkan. Tidak pernah dia perhitungkan dapat rezeki dari jalan ini, tahu-tahu saja dapat uang sekian. Ada teman lama ngasih hibah, atau teman lama ngasih orderan, dan seterusnya. Dan perbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang mengeluhkan susah hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah pasti akan menjawabnya. Wabillahi taufiq. Seperti itu Ustaz. Memyatakillah yaj'alahu makhraja. Harus min haitsu la yahtasib. Barakallahu fikum Ustaz atas mengingatkan kami terhadap ayat itu. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Bapak Bagus Kuncoro bisa bersabar ya dan terus berusaha. Berikutnya pertanyaan datang dari Tri Barkah Aditama di Purbalingga, Jawa Tengah. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Saya mau bertanya Ustaz, saya seorang pedagang keliling yang biasanya berjualan di sekolah-sekolah. Terkadang di beberapa sekolah ada oknum yang bukan dari sekolah, atau ada yang dari sekolah, ada yang bukan dari sekolah, ada yang dari sekolah. Dan kemudian kegiatannya adalah memungut uang daripada pedagang Ustadz. Mereka bahasakannya dengan tanda kutip infak. Bagaimana hukum pemungutan uang tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ini termasuk dari pemalakan. Iya. Ya. Anda kalau bisa melepaskan diri dari mereka, lakukan. Tapi kalau tidak dan Anda lebih terzalimi, apa boleh buat? Begitu saja. Ya. Hanya di akhirat. Iya. Dipalak ya ini saya. Ya. Iya. Iya. Pemerasa. Udah pedagang itu berapa sih paling untungnya gitu. Aduh. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari Putra di Tangerang Selatan di Banten. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Apa hukumnya Ustaz mendaftar di sebuah membership e-commerce? Ya, e-wallet e-commerce gitu, e-commerce salah satu untuk belanja, website belanja, di mana pelanggan berlangganan membership, di mana pelanggan tersebut berlangganan membership dengan membayar biaya setiap 6 bulan, kemudian mendapat beberapa manfaat layanan dalam kurung tanpa disyaratkan metode pembayaran tertentu, kurung tutup, seperti gratis ongkir sepuasnya, kemudian cashback, kemudian diskon. Jazakallahu khairan. Ini hukumnya riba. Ya. Karena diskon tadi, kemudian cashback tadi, imbalan Anda membayar uang.
Iya. Maka cashback dan diskon tadi itu kan adalah uang. Maka Anda kasih dia uang dengan Anda dapatkan uang. Jumlahnya tidak sama dan tidak tunai. Ya. Maka ini riba. Hukumnya adalah haram. Haram. Baik Ustaz. Ya, kecuali uang pembayaran member tadi sifatnya hanya kecil, memang untuk murni biaya administrasi dan habis dipakai ketika Anda daftar imbalan menyediakan websitenya. Iya. Umpamanya 5.000, 10.000, tapi sampai 100.000, 200.000, ini dia dapat keuntungan dari uang membership tadi. Ya. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum. Jadi ini riba yang nggak boleh. Bapak Putra, semoga bisa paham ya jawaban Ustaz Randi seperti itu. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Rizky Lajalani di Palu, Sulawesi Tengah. Bertanya seperti ini, Bismillah. Ustadz, mau nanya Ustadz, apa hukumnya seseorang yang belajar bahasa Arab sampai mahir guna dengan niat ia akan membuka kelas dengan dipungut biaya darinya. Namun uang itu ia peruntukkan untuk ongkos belajarnya lagi dan sebagai memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jazakallahu khairan kasiran atas solusinya. Boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Anda belajar, kemudian mengajarkan dengan mendapatkan fee, hukum asalnya boleh. Allahu a'lam. Ya, barakallahu fikum. Seperti itu ya Bapak Rizky. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Ari Triwidodo di Jakarta Timur. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Arwandi. Ustadz, setiap bulan gaji saya dipotong zakat penghasilan 2,5%. Yang saya mau tanyakan, apakah ini sahih? Jazakallahu khairan. Kalau gaji Anda di atas nisab, terima gaji 100 juta, 90 juta, 85 juta, Ya. dipotongnya 2,5%, biarkan saja. Oh, Niatkan itu zakat. ya. Tapi kalau gaji Anda UMR atau hanya 2 kali UMR, atau terkadang balah di bawah UMR sedikit, atau memang pas UMR, maka bila dipotongnya, maka itu mereka merampas gaji Anda. Kalau Anda tidak ikhlas, maka dia akan bayar kepada Anda nanti di akhirat. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau di atas nisab boleh. Berarti 85 jutaan ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Bapak Ari Triwidodo, jawaban dari Ustaz Erwandi. Berikutnya pertanyaan datang dari Dendi Sadewo di Depok. Bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Izin bertanya, apakah membeli barang di e-commerce yang jelas bentuk dan spesifikasinya tetapi dengan varian warna yang random itu termasuk goror? Kami ulang. Apakah membeli barang di e-commerce yang jelas bentuk dan spesifikasinya tetapi dengan varian warna yang random, apakah itu termasuk goror? Misalkan membeli peralatan memasak tetapi yang dikirimkan warnanya random, tidak bisa pilih warna apa yang diinginkannya, apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Kalau warna tidak mempengaruhi harga dan bagi Anda tidak ada masalah, maka hukum asalnya boleh. Tapi kalau warna mempengaruhi harga, itu hukumnya gharar dan haram. Kalau umpamanya harga hitam atau harga putih, warna putih seperti kendaraan roda 4, ya warna hitam atau putih Beda lebih harga. mahal, beda harga dengan warna yang lain. Iya. Nah, kalau ini namanya gharar, judi namanya, bisa jadi Anda untung, bisa jadi Anda rugi. Iya betul. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi posisinya seperti itu statusnya. Berikutnya pertanyaan datang dari Putra di Banten, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Apa hukumnya memanfaatkan layanan gratis transfer antar bank yang diberikan sebuah bank syariah dengan akad wadiah dengan syarat tabungan setiap bulan mencapai nominal tertentu? Contoh, bila tabungan bulan ini adalah 3 juta, maka dia otomatis akan mendapat kuota gratis transfer 50 kali. Dan bila tabungan bulan depannya 20 juta, maka dia akan mendapat
kuota gratis transfer 150 kali. Nah, nasabah tidak bisa memilih untuk tidak memakai layanan gratis transfer ini. Apakah ini termasuk riba ya Ustaz? Jazakallahu khair. Iya. Kalau dikaitkan dengan besaran fasilitasnya dengan besaran uangnya, yaitu bagian dari manfaat uang dari yang diberikan, yang dipinjamkan oleh nasabah kepada pihak bank. Wallahu a'lam. Ya, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan datang dari Muhammad Zian Zikrillah di Bekasi, Jawa Barat. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustaz Wandi. Saya seorang karyawan di perusahaan konsultan IT. Dari awal terbentuk klien kami rata-rata bank, asuransi, dan setiap proyek kami menawarkan kontrak support selama 1 tahun biasanya, atau sesuai dengan kesepakatan. Dan ada juga anak perusahaan dari bank konvensional sebagai penyedia mesin EDC bank tersebut. Saya sebagai karyawan yang melakukan support terhadap klien kami. Apakah ini termasuk melakukan tolong menolong dalam riba ya Ustaz? Karena saya tidak dapat memilih klien saya karena hanya ikut dengan atasan. Jazakallahu khairan. Ya, baik. Alhamdulillah masih kami coba sambung kembali. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena memang koneksi akhir-akhir ini agak sering terganggu sedikit, insya Allah. Masih kami umumkan, kami informasikan bahwa insya Allah pada besok hari pukul 9 pagi di Masjid Al-Irsyad Kota Bangil, Jawa Timur, Safari Dewan Fatwa Primul Irsyad akan hadir bersama pemateri Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Al-Ustadz Dr. Sofyan Baswedan. Kemudian pada hari Ahadnya, besok harinya, lusa ya, Safari Dewan Fatwa Primul Irsyad di kota Surakarta atau kota Solo di Masjid Ar-Rahman, Surakarta. Pukul 8.30 seperti itu. Barakallahu fikum, sudah tersambung lagi koneksinya. Kami ulang ya Ustadz ya, pertanyaannya. Dari Muhammad Zian di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang karyawan di perusahaan konsultan IT. Dari awal terbentuk, klien kami rata-rata bank, asuransi, dan setiap proyek kami menawarkan kontrak support selama 1 tahun atau sesuai dengan kesepakatan. Dan ada juga anak perusahaan dari bank konvensional sebagai penyedia mesin EDC bank tersebut. Saya sebagai karyawan yang melakukan support terhadap klien kami, apakah termasuk ini tolong menolong dalam riba? Karena saya tidak dapat memilih klien saya hanya mendapatkan perintah dari atasan. Jazakallahu khair. Iya, ketika Anda mendapat perintah untuk mensupport kegiatan di bank riba dan asuransi, Anda berarti mensupport suatu hal yang haram dan membantunya dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Sebagai muslim, rezeki Anda di tangan Allah, bukan di tangan perusahaan Anda. Yang Anda ikuti pencipta Anda, bukan manusia lain yang sama statusnya seperti Anda berciptaan juga. Ketika dia memberikan perintah, maka Anda wajib tolak. Yeah. Kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat. Yeah. Kemudian dia memberikan Anda sanksi untuk diberhentikan, silahkan saja dan semoga Allah berikan kepada Anda rezeki yang halal dan lebih baik dan lebih banyak di tempat yang lain. Masya Allah. Amin. Semoga seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk teman yang tadi bertanya. Semoga bisa paham ya. Insya Allah kami kirim jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Putra di Tangerang Selatan. Masya Allah Putra banyak masuk nih. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Dulu saya mengambil pendapat nisab zakat mal dihitung dengan emas. Tetapi sekarang saya mengambil pendapat bahwa nisab zakat mal dihitung dengan nilai terkecil. Dan saat ini hal tersebut adalah perak. Selama 3 tahun kebelakang hingga saat ini, uang tabungan saya masih jauh di bawah nisab emas, tapi sudah di atas
nisab perak. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya mempunyai hutang zakat mal yang harus dibayar karena mengganti pendapat sehingga sudah terkena nisab sejak 3 tahun yang lalu? Jazakallah khairan. Tidak ada. Bila Anda mengikuti seorang alim, seorang ulama, ya, lalu mengatakan A, lalu kemudian Anda dengar ulama yang lain yang mengatakan B, yang dahulu tetap sah, yang sekarang lakukan juga sah. Karena al-ijtihadulah yang kudu bil-ijtihadi. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanyakan suatu kasus, dia menjawab tidak boleh. Kemudian ditanyakan setahun setelahnya kasus yang hampir sama, dia menjawab boleh. Ketika ingatkan dulu engkau berfatwakan tidak boleh, wahai memutuskan tidak boleh, wahai Amirul Mukminin. Dia mengatakan dzaka ma qadaina wa hadha ma naqdi. Itu keputusan kami dahulu, sekarang keputusan kami yang ini. Tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah, seperti itu, tidak masalah. Alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, pertanyaan datang dari Abu Ayas. Abu Ayas di Lampung. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Ana mempunyai, ini tentang nafkah nih kayaknya. Ana mempunyai anak dan istri. Sekarang tinggal di kampung ibu. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun ini Ana berdagang es krim keliling dengan pendapatan pas-pasan. Di kampung Ana tinggal dengan ibu Ana yang berumur 70 tahun. Dan ada kakak perempuan Ana. Alhamdulillah tahun ini Ana lulus PNS guru SD. Tapi penempatannya jauh dari rumah orang tua, sekitar 6 jam perjalanan. Minta nasihatnya Ustadz, mana yang harus Ana utamakan? Ambil PNS guru tetapi jauh dari orang tua ibu, atau berdagang es krim keliling saja tetapi dekat orang tua? Begitu. Tolong nasihatnya. Bila orang tua Anda tidak ada yang mengurusnya kecuali Anda, karena yang lain umpamanya memiliki kesibukan dan tidak mau mengorbankan kesibukannya, kalau yang Anda inginkan surga Allah Azza wa Jalla, tolak PNS, tinggal dekat orang tua, berkhidmat kepadanya. Cukup bagi Anda rezeki yang Anda dapatkan tadi, yang penting adalah halal. Barakallahu Ustaz, kasihan sekali, Masya Allah, bingung ya, pedagang es keliling loh. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya kepada Abu Ayas. Semoga Abu Ayas bisa paham dan menyaksikan acara ini ya. Semoga ini insya Allah kita kirimkan ke videonya Ustaz Irwandi kepada antum di situ. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Inayah di Jogja Gunung Kidul. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Irwandi. Ustadz, saya ikut jualan online sebagai reseller sebuah produk. Sistemnya, jika saya berhasil menjual produk tersebut, saya mendapat laba komisi setiap akhir bulan. Dari laba yang saya peroleh tersebut biasanya ditransfer ke saya berupa uang. Namun ada wacana dari owner saya. Uang komisi yang sudah terkumpul dibelikan emas dalam kurung mini gold oleh beliau. Lalu baru nanti saya tidak menerima uang lagi, akan tetapi berupa mini gold tersebut. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah cara ini diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau Anda mau emas, boleh, tidak ada masalah. Anda berarti mewakilkan kepada dia uang Anda untuk dibelikan emas dan emas dikirimkan kepada Anda, boleh. Ya, Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Nggak masalah ya, Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Nurul Huda di Semarang. Bertanya seperti ini. Bismillah, Ustaz Irwandi izin bertanya Ustaz. Di kantor Ana dapat amanah untuk mengelola yayasan Baitul Mal kantor. Masya Allah. Dana yang dikelola adalah zakat profesi 2,5% dari penghasilan kotor setiap bulan.
Dalam pelaksanaannya, dana yang dikelola di kantor Ana sebagai kantor unit adalah 65% dari potongan pegawai di unit Ana. Kemudian 35% dikelola di pusat. Permasalahannya Ustadz, terdapat pegawai yang keberatan dan meminta 100%. Mohon arahan seperti apa yang harus Ana lakukan. Jazakallah khair. Pegawai yang tidak mau dipotong sebagai zakat malnya, Anda berikan kepada dia gajinya penuh, haram Anda potong. Tuh. Pegawai yang tidak minta, tapi Anda tahu gajinya tidak sampai nisab. Ya. Ya. Haram Anda potong juga dari gajinya sebagai zakat. Dia tidak wajib zakat. Ya. Gajinya jauh di bawah nisab, tidak punya uang tabungan menggenapkan senisab juga, lalu Anda potong sebagai zakat. Itu kan perampokan atas nama kewajiban zakat. Ya. 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 Perbuatan haram dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya. Adapun pegawai yang Anda potong dan Anda tahu gajinya di atas nisab, ya, atau diberitahukan dan dia memang minta tolong dipotong nisab dari nisabnya, dan dia mengizinkan karena memang gajinya tidak nisab, tapi dia punya tabungan ditambah gaji itu sampai nisab, maka ini boleh Anda potong dan dikelola sebagai dan diserahkan kepada para mustahik zakat. Begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Seperti dari tahun-tahun, dan ini insya Allah ada satu lagi semoga masih sempat ya. Satu pertanyaan boleh ya. Dari Mareta Sulasanti di Lampung bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Arwandi, semoga Ustaz selalu dalam keadaan istiqomah. Teman penjual sekaligus pembuat kue. Seorang penjual sekaligus pembuat kue. Harga kue satu loyangnya 300.000 saat Lebaran tahun ini. Untuk membantu ibu-ibu supaya mempermudah beli kue, maka teman tersebut mengadakan tabungan, Ustadz. Dalam kurung, ibu-ibu yang mau beli kuenya itu menabung uang sebesar 30.000 sebulan selama 10 bulan, kurung tutup. Dan akan mendapatkan kue yang seharga 300.000 pada saat Lebaran mendatang. Nah, apakah transaksi seperti ini diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khair. Ini tidak boleh. Harusnya yang dilakukan setelah 3.000, serahkan uangnya kepada ibu-ibu tadi. Kalau mereka mau membeli ke Anda kue, alhamdulillah, yang tidak, kembalikan uangnya. Iya. Baik, Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti jawabannya dari antum ya, tidak boleh ya. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Ibu Mareta Sulasanti di Lampung adalah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz, dan sangat banyak sekali, sekitar 25 pertanyaan yang sudah antum jawab. Semoga bermanfaat bagi penanya dan semoga Allah memberkahi ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fikum. Semoga pekan depan insya Allah kita sudah di bulan puasa Ustaz, di jam yang sama insya Allah Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Boleh acara ini saya tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah tuntas sudah acara kita di sore hari ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan. Insya Allah kita masuk di bulan Ramadan. Untuk live interaktif ekonomi Islam ini tetap di hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama, insya Allah. Ya, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.